Kami dari Kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang psikologi komunikasi.我们做的被老仔，脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。虔诚拜三拜，钱包里面多几百。易的是六合彩，难的是。Psikologi komunikasi dalam pemasaran adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara pesan memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen. Intinya, saat kita melihat iklan, promo, atau konten di media sosial, sebenarnya ada proses di dalam pikiran kita. Seperti yang pertama, kita memahami pesan, yang kedua, kita merasakan sesuatu, kemudian kita memutuskan bertindak, misalnya membeli atau tidak. Karena itu, komunikasi dalam pemasaran tidak bisa dipisahkan dari psikologi karena berkaitan langsung dengan perilaku konsumen. Berikutnya adalah peran psikologi komunikasi dalam pemasaran. Yang pertama yaitu memahami perilaku konsumen. Pemasar mencoba tahu kenapa seseorang tertarik membeli sesuatu. Misalnya, mereka membeli karena butuh, ikut tren, atau karena diskon. Kemudian yang kedua, membangun citra merek. Pesan yang disampaikan dibuat supaya mereka mudah diingat dan punya kesan tertentu. Contoh, merek terlihat mewah, ramah, atau kekinian di mata konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun strategi pesan. Pemasar menggunakan kata-kata, gambar, atau promo untuk menarik perhatian. Contohnya, kata-kata seperti flash sale, limited edition, atau iklan yang menyentuh emosi. Kemudian yang keempat ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Komunikasi yang tepat membuat konsumen merasa dekat dengan merek, sehingga ingin membeli lagi. Kemudian yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan era digital. Sekarang pemasaran banyak dilakukan lewat media sosial, jadi pesan harus menarik, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Dalam proses komunikasi pemasaran, terdapat faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Faktor yang pertama yaitu persepsi. Persepsi menjadi faktor utama karena setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menafsirkan informasi yang diterima, tergantung pada pengalaman, harapan, dan lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu perhatian. Perhatian juga berperan penting karena di tengah banyaknya informasi yang beredar, konsumen cenderung hanya memperhatikan pesan yang dianggap menarik atau relevan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu pemahaman. Pemahaman menentukan sejauh mana audiens mampu menangkap makna dari pesan yang disampaikan, sehingga penggunaan bahasa, simbol, dan gaya komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik target pasar. Yang keempat yaitu sikap. Sikap konsumen terhadap suatu merek atau sumber pesan juga mempengaruhi apakah pesan tersebut akan diterima atau sebaliknya. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi menjadi pendorong internal yang membuat individu merespon pesan, baik karena kebutuhan praktis maupun keinginan emosional. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kepercayaan. Kepercayaan terhadap komunikator atau merek menjadi faktor kunci dalam keberhasilan komunikasi, karena tanpa adanya kepercayaan, pesan yang disampaikan akan sulit diterima secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan komunikasi pemasaran tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada kemampuan memahami kondisi psikologis audiens secara menyeluruh. selanjutnya yaitu pengaruh persepsi emosi dalam sikap terhadap proses komunikasi. Proses ialah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi, perhatian, harapan, motivasi, dan ingatan. Perhatian menjadi salah satu faktor yang tepat mempengaruhi persepsi. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Faktor yang mempengaruhi perhatian antara lain gerakan, intensitas, stimuli,
kebaruan dan perulangan. Selain itu, persepsi juga dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor sosio-psikologis seperti motif, sikap, kebiasaan, dan kemauan. Emosi dalam proses komunikasi. Emosi dapat membuat seseorang salah interpretasikan pesan yang diterima. Emosi dimaknai sebagai perasaan subjektif seseorang yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang tidak mampu mengontrol emosinya saat berkomunikasi, maka dapat terjadi perdebatan karena emosi yang muncul. Emosi sangat mengaruhi proses komunikasi karena menentukan cara seseorang menerima dan menyampaikan pesan. Yang terakhir yaitu sikap dalam proses komunikasi. Sikap termasuk dalam faktor sosio-psikologis yang mempengaruhi perhatian dan persepsi seseorang. Sikap mempengaruhi bagaimana seseorang memahami, menanggapi, dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Perbedaan sikap antar individu dapat menyebabkan perbedaan cara pandang dalam komunikasi. Jika tidak penyesuaian antar individu, maka dapat menimbulkan konflik yang saat berkomunikasi. Hambatan psikologis adalah gangguan dalam komunikasi yang berasal dari kondisi batin seseorang seperti emosi, sikap, persepsi, dan pengalaman pribadi. Nah, hambatan ini sering tidak terlihat, tetapi sangat berpengaruh terhadap bagaimana pesan disampaikan dan diterima, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis hambatan psikologis. Yang pertama ada perbedaan cara pandang. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga pemahaman terhadap pesan bisa tidak sama. Yang kedua yaitu kondisi emosi yang tidak stabil. Emosi seperti marah atau cemas membuat seseorang sulit berpikir jernih. Yang ketiga yaitu adanya prasangka penilaian tanpa fakta yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak objektif. Yang keempat yaitu rasa tidak percaya. Kurangnya kepercayaan membuat komunikasi tidak terbuka dan penuh keraguan. Yang kelima yaitu sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Tidak mau mendengarkan orang lain, membuat komunikasi menjadi satu arah. Yang keenam yaitu pengalaman buruk di masa lalu atau bisa disebut dengan trauma. Pengalaman negatif membuat seseorang takut berkomunikasi. Yang ketujuh yaitu kurangnya ketertarikan pada topik. Nah, ketidaktertarikan ini menyebabkan kurang fokus dan pesan tidak terserap. Cara mengatasi hambatan psikologis yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Memahami perasaan agar bisa mengontrol respon saat berkomunikasi. Yang kedua, mengontrol emosi, menenangkan diri sebelum merespon agar komunikasi tetap efektif. Yang ketiga, bersifat empati, memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang selanjutnya, membangun kepercayaan, dilakukan dengan kejujuran, konsisten, dan saling menghargai. Yang selanjutnya, menghindari prasangka, tidak menilai sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya. Yang selanjutnya, membiasakan diri mendengarkan, fokus pada lawan bicara tanpa memotong pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu melatih rasa percaya diri, berani berbicara secara bertahap di lingkungan yang nyaman.